Teman-teman, ini saya ngelanjutin video selanjutnya teman-teman. Pagi ini saya cerita pengen ngebaca apa ya? Ngebaca ini komentar ya dari Mas Animasi Singgehe. Animasi ngehe 76. Waduh, bahasanya guys. Ngeri-ngeri sedap. Bang, bisa kasih bocoran 4 jurus iklannya Bang Jos gak? Tipis-tipis aja nggak apa-apa, soalnya beliau sepertinya menggampangkan analisis iklan, durasi tonton, retention DLS, sementara yang lain berdasarkan analisis Mamang Bre, Omtilex, Project, Karis. Di sisi lain, testimoni beliau Bang Jos, banyak yang berhasil mau gabung, storybooknya masih mikir-mikir. Oke, Mas Animasi Singgere, tadi saya sudah cerita di video sebelumnya kalau saya lagi testing. Kalau yang saya pantau, saya jujur saya nggak join ke Bang Jos ya. Kayaknya Bang Jos saya nggak paham. Saya nggak join storybooknya, cuman saya sering ngeliatin sesekali. Kalau beliau yang saya pantau gitu ya. Tetapi ini takutnya salah juga karena secara beliau itu buka open private ya. Dan lumayan harganya kalau saya waktu itu teman saya ada kenalan juga subscriber di sini yang beliau join sampai private sekitar 2,5 juta gitu ya, atau berapa saya kalau nggak salah ya, saya takut salah, tapi beliau private. Terus kalau yang saya pantau beliau ini cenderungnya adalah memang ke view. Logiknya sederhana, memang yang kita perlukan pada saat kita ngiklan itulah banyaknya view ya, calon pembeli kita yang terus digempur. Nah, semakin tinggi view tentunya semakin bagus. Tapi apakah view ini sesuai audiens dengan produk kita? Nah, ini dia. Apakah kalau view ini cenderungnya itu mengarahkan ke audiens yang baru? Nah, ini sepertinya ke arahnya ke sana ya, teman-teman. Jadi, kita terus menarik audiens atau penonton-penonton calon pembeli baru. Dan mereka belum tentu beli karena memang arahnya bukan ke membeli produk kita. Jadi memperbanyak kemungkinan orang datang ke akun kita, ya datang aja gitu, bisa jadi beli, bisa menonton. Akhirnya itu lagi-lagi nanti yang menggiring adalah konten kita, menarik gaknya orang untuk beli. Nah itu ya. Dan beliau sepertinya sebanyak-banyaknya. Dan ini ibaratnya kayak kita buka toko di pasar, makin banyak orang, tinggal kita bisa memainkan bannernya, teriak-teriakan kita, supaya orang mau beli. Nah ini yang mungkin kalau gayanya beliau itu ya. Dan kalau saya pantau memang ini ya, kemungkinan berhasil ada aja, bisa jadi gitu ya. Bisa jadi ya, hasilnya tetap ada. Tetapi lagi-lagi kembali apakah kita siap dengan resiko budget. Lagi-lagi kalau kata Mas Birto, kalau nggak mau takut boncos sebagai nyubi-nyubi teman-teman yang masih pemula kayak saya, misalkan sarannya Mas Birto ya, kalau saya urut dari beliau, jangan iklan dulu, kata-kata beliau. Tetapi kalau mindsetnya udah seorang pebisnis, ya bahwasanya setiap kita usaha ya perlu modal. Nah, modalnya adalah di iklan, itu salah satunya gitu ya. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau yang masih takut-takut, masih berpikir boncos segala macam, ya sebaiknya jangan. Itu. Jadi pilihan. Terus kalau Mamang Bre, saya belajar dari beliau. Jujur waktu itu saya tergoda untuk join kelasnya beliau. Beliau ini sering ngebahas, dan yang saya paham, saya dapatkan dari beliau karena beliau tuh waktu itu sempat komal sama saya, masuk ke tempat saya tiba-tiba, dan saya nggak ngerti siapakah beliau, tapi setelah cerita-cerita akhirnya bisa sambung ke sana-sini. Waktu itu saya dengerin, yang saya dapatkan adalah, yang saya dapatkan langsung, saya tahu bagaimana cara menyetop iklan. Nah itu sempat tak praktekin juga di akun-akunku. Saya bodo amat, saya iklanin, saya nggak peduli, pokoknya saya iklankan. Terutama satu waktu itu saya testing tuh, salah satu produknya kayak Tawas ini. Saya coba kayak iklan Tawas ini kan, ini bisa 10 ribuan profitnya, 10 sampai 11 ribu ya. Nah, saya langsung dorong iklan, tapi yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan supaya nggak boncos adalah saya lihat, misalkan satu produk itu 10 ribu, tapi kalau nanti sudah pas saya iklan habisnya 8 ribu, 9 ribu, atau bahkan 5 ribu, saya akan kill. Nah, yang saya paham waktu itu adalah cara ngekill iklan. Itu yang selama ini waktu itu saya belum paham, dan akhirnya kalau dari Mamang Bre saya pahamnya itu. Tapi kalau mau detailnya lagi ya, beliau cenderungnya arahnya mau ke Ads Manager.
Nah, kalau Om Tilex saya join, waktu itu saya disarankan oleh temen ya, untuk karena caranya berbeda segala macam gitu. Tetapi secara storybook, saya join storybooknya karena waktu itu, dan ini salah satu storybook yang harganya lumayan tinggi dibandingkan yang lain-lain. Seingat saya 100 lebih lah waktu saya join itu. Dan sekarang saya jarang banget ngebuka karena memang update-nya jarang di situ. Dan waktu itu saya agak-agak ngerasa gimana gitu waktu saya ikutin. Memang ada waktu itu pembelajaran tentang iklannya. Terus setelah saya pantau, ternyata beliau buka lagi kelas yang arahnya Ads Manager dan itu harus bayar 2 juta lebih. Akhirnya saya jarang banget ngebuka beliau lagi sekarang. Wah, iki wong iki aku belum berhasil di sini malah dilempar lagi, join lagi gitu. Jadi saya nggak begitu pantau. Tapi sebenarnya ilmunya ada juga, cuman jarang banget update ya. Jarang update detail. Kalau kayak Mas Bir tuh setiap hari, hampir setiap hari itu update ya. Tentang bagaimana dunia pertiktokan affiliate. Terus apa lagi nih? Kalau Kak Haris siapa nih ya? Mas Haris ini yang jangan-jangan yang ini ya, yang keliling bukan? Yang Mas Jenggot itu. Haris kalau beliau saya suka sih motivasinya ya, cara ngomongnya enak, tapi saya nggak join storybooknya juga. Yang saya join sama satu lagi Cohen. Cohen ini pertama kali saya join waktu itu yang tergoda lah Cohen. Saya dengar karena beliau dari yang saya lihat dari awal, beliau ini sempat bagus terus gagal, ambruk kena Bennett ya kalau nggak salah. Terus bangun lagi. Ini yang jadi yang saya cari itu jujur waktu itu motivasinya beliau kok enak ya, cara ngomongnya masuk itu segala macam. Dan sekarang pun saya jarang mantau lagi ya. Saya masih tetap join ya di 3 storybook ini, tapi overall ya ini nggak 100% saya praktekkan juga ya. Kecuali yang saya ambil dari mereka-mereka ini ya satunya. Tapi saya tetap kiblat utamanya ya Mas Birto ya. Mas Birto intinya ya yang itu, suara bagus, pencahayaan oke. Nah, kalau tentang iklan-iklan tentunya saya coba gabungkan dari mereka-mereka ini, saya praktek-praktekkan. Itu sih teman-teman. Jadi kalau mau ngomongin masalah iklan, saya tadi video sebelumnya sudah saya cerita, saya praktek iklan ya. Begitu Mas Ami Singehe, sebenarnya storybook tuh nggak harus join ya. Yang urgent menurut saya adalah konsisten. Kalau jam-jamnya upload misalkan jam 7, 11, 3, jam 5, jam 7 malam atau jam 8 itu coba konsistenin terus. Semalam saya komal juga ya, kalau bisa mau main niche silahkan, tapi cenderungnya main niche ya. Testing aja mana yang terbaik, temukan produk winning ya. Kalau yang itu pokoknya bagaimana cara menemukan produk winning di akun teman-teman ya. Dan usahakan kalau bisa memang kalau mau mengarah iklan komisinya yang tinggi lah ya. Jadi kalau yang kecil-kecil di iklan cenderung bocornya di sini ternyata. Makanya gimana caranya membuat konten-konten yang semenarik mungkin, problem solving. Itu kayaknya kecenderungannya yang oke itu problem solving lah. Tapi ya nggak jaminan juga lagi-lagi problem solving itu apa. Masalahnya orang kita angkat, solusinya ini kayak gitu. Jadi problem itu kita jadikan hook. Masih suka pusing-pusing setiap hari karena tikusmu banyak di rumah. Nah, itu kan pernah ngerasain kan ya, kalau di rumah kita banyak tikus. Nah, misalkan kayak gitu kan problemnya orang. Lagi mau makan sahur, makanan kita dikencingin tikus. Sama nggak, teman-teman? Nah, itu ibaratnya kan kayak problemnya orang karena punya masalah, tikusnya banyak gitu. Nah, itu diangkat jadikan hook. Kalau terus satu lagi juga ada yang mainnya hook yang visual ya, produknya langsung dibeginikan di depannya supaya terus ini apa harga daya gitu. Jadi cenderungan seperti itu. Tapi lagi-lagi temukan cara terbaik, teman-teman. Saya sendiri ini saya bukan menggurui, tapi saya bercerita dari pengalaman saya sendiri ya, teman-teman. Lagi-lagi jangan diambil 100% ini betul gitu ya. Saya masih newbie juga. Bukan berarti saya jago, tapi saya pengen cerita aja apa yang saya alami. Dan teman-teman yang lebih senior, yang lebih paham, boleh silahkan kasih komentar asal positif ya. Kalau komentar positif diterima dengan lapang dada. Kritikan membangun, monggo, ayo kita sama-sama berbagi, apalagi di bulan Ramadan ini. Semoga komentar kita juga jadi jalur sedekah, jalur menebar ilmu, jalur menebar kebermanfaatan. Kalau cuma keburukan, ya mendingan di skip aja. Karena jangan sampai
kita kondisi kita yang sekarang ini ekonomi lagi susah, sulit gitu, terus kita menebar yang negatif-negatif kan sayang, karena sejatinya apa yang kita tebar itulah akan kembali ke diri kita. Betul nggak teman-teman? Setuju ya? Terus dari Mas Tangs 4928, 4 akun itu VT-nya tampil wajah semua nggak Om? Atau suara sama kayak kedetek nggak ya? Kalau suara nggak masalah. Yang saya pernah ngalamin kena problem itu, kena banned itu ya. Jadi saya mempromosikan bantal waktu itu ya. Karena sejatinya sebenarnya niatan saya adalah saya pengen merapihkan niche waktu itu ya. Karena di akunku utama Cah PCT, di situ tuh wah apa aja tak upload teman-teman. Karena saya dulu belum ngerti, ya maksudnya campur-campur nggak masalah. Nah pada saat saya waktu itu jualan bantal, saya geletakkan tempat tidur, saya shoot, udah. Nah saya karena pengen main niche, saya bikinlah ke home living waktu itu, arahnya ya gitu ya. Nah bantal kan bisa masuk juga ke home living, bener nggak? Kalau salah tolong diluruskan. Nah saya akhirnya di akun utama tuh udah nggak tak bikin lagi videonya, saya bikin khusus di situ aja, di tempat yang baru. Ternyata itu kedetek re-upload teman-teman. Saya ngajuin banding bahwa ini original, saya nggak ini gitu. Tetap aja nggak di-approve dan di-banned, dan duit saya juga lenyap. Mengumpulkan Rp1, Rp2 di-banned, rasanya berbes mili. Itu ya. Jadi kalau ditanya apakah semua tampil wajah, enggak. Saya kombinasi. Saya akun utama tuh majority tampil wajah. Terus akun kedua itu cenderung nggak tampil wajah. Terus akun ketiga yang tuh bener-bener tanpa tampil wajah, tanpa ngomong. Cuman modal musik dan produk. Yang cuman saya begini kan. Terus yang akun keempat itu mix ya, antara wajah kan enggak. Jadi akun pertama sama, sebenarnya 3 akun itu mix ya, wajah enggak gitu. Tapi memang sudah saya mulai kelompokkan sesuai niche-nya. Jadi misalkan saya kayak gini, background saya, kalau misalkan ini saya perubah warnanya ini, warna hijau, terus ada lagi warna biru, warna pink, terutama walaupun sama, tapi ada pembedanya di sini. Dan kadang-kadang saya dulu suka pakai topi, pakai apa di akun itu kayak gitu. Kalau enggak sekarang ya saya beda, kadang suka di luar, dimanapun saya bisa ngonten gitu. Itu yang saya jalankan ya, Tangs 4928. Jadi cenderungnya saya alhamdulillah sudah mulai paham supaya tidak kena pelanggaran re-upload dan produknya original. Sampai saat ini itu udah mulai jalan. Yang sebelumnya saya mengorbankan, saya kena korban satu, yang terakhir tuh satu akun lenyap. Totally saya udah ada 4 akunan yang lenyap ya teman-teman. Dan akunku utama pun juga hampir aja lenyap. Akun utama yang amburadul ya. Sekarang lagi coba pembetulan, saya coba lihat lagi kategorinya apa sih gitu ya. Karena saya itu sebenarnya kan setelah saya cek lagi arahnya kategorinya makanan ya, ke makanan kering gitu. Terus saya ini kan jujur saya mencoba menghindari makan makanan kayak gitu, karena ya saya pengen healthy, terus makanan yang sehat gitu. Tapi arah ke akun saya ternyata malah diarahkan ke sana, walau alam nih. Kayaknya ya mau nggak mau ya saya coba testing makanan juga nih, karena saya coba gempur dengan yang lain pun berat. Cenderung 0 penjualan lah ini, padahal saya gempur. Terus saya coba cek lagi kategorinya, bahkan produk yang FYP pun juga makanan waktu itu gitu. Saya kemarin iseng saya testing iklan running lagi gitu. Tapi ya nggak bisa up, tapi secara view meledak lagi di akunku utama. Jadi dulu tuh akunku ini sudah di kisaran 20.000 plus setiap hari dan masuk di 300 ribuan per hari komisi. Tapi setelah saya buat mainan, testing, remuk 0. 0 ini bukan view, tapi penjualannya sering 0. Dari yang udah mulai 1 juta plus sebulan, sampai terakhir di bulan kemarin tuh 300-an. Wih, amazing ya. Ceret gitu turunnya. Ya karena yang penyebab utamanya karena saya kena pelanggaran itu, sampai 2-3 itu. Jadi itu berapa lama nggak bisa upload kan? Entah seminggu, entah 2 minggu. Saya itu pelan-pelan saya perhatikan supaya nggak kena pelanggaran. Rata-rata yaitu overclaim gitu, yang saya nggak begitu paham waktu itu. Terus ini ada lagi Bang Sony 13 ya komentarnya. Begitu ya Bang Tangs 4928. Lanjut ke Bang Sony 13. Semua tergantung kualitas konten kita Om. Kalau kualitas masih kurang bagus, cara iklan kayak gitu cuma buang-buang uang saja. Oke. Terima kasih ya komentarnya Bang Sony. Nah, tadi untuk
saya testing iklan sudah saya jawab, saya udah jelentrehkan di video sebelumnya yang sudah saya upload duluan di pagi ini ya. Jadi terima kasih. Ini masukannya kualitas, tentu kualitas itu yang terbaik ya. Terus pokoknya gaskan. Nah, kualitas ini dari sisi mana juga kadang-kadang beda-beda. Bisa suara, bisa quality ininya, tapi sebenarnya TikTok tuh rada unik juga teman-teman. Saya semalam juga dapat cerita, ada satu orang yang ikut Komal, itu beliau cerita kalau ngomongin kualitas video, kualitas ini secara dia bikin video yang kayak pas lagi ngantuk-ngantuk, lagi capek, pokoknya cuma sekenanya aja, dan sepertinya FYP beliau. Yang tadinya penjualannya sepi, sekarang bisa mendapatkan, bisa sampai di GMV 1 juta, 2 juta. Padahal tadinya tuh zong gitu ya. Berbulan-bulan zong, dan tiba-tiba bikin konten yang ya rada nggak sengaja, yang kayak ngawur, yang kualitasnya hancur, tapi malah bisa. Nah, lagi-lagi TikTok ini unik teman-teman. Kalau ngomongin kualitas itu adalah gambarnya oke, suaranya oke, belum tentu juga. Jadi bisa terjadi video-video yang kita buat dengan nggak jelas gitu. Tapi yang penting itu salah satu pendorongnya apa? Kalau bisa menarik engagement ya. Ya mungkin teman-teman yang suka atau pinter bikin kontroversi dengan hook-hooknya, dengan cara-cara ininya. Terus saya contohnya nih, saya nggak ngerti, kemarin tuh saya pas lagi nonton konten gitu, ini orang gokil juga ya. Bikin kontennya jualan sendal atau sepatu gitu, tapi yang di-shoot sendal cuman lempar cepat prak gitu. Terus yang di-shoot gini sepatu, tapi ada cewek yang kelihatan pahanya. Wah, dia bilang, gendeng juga nih, maksudnya apa nih? Orang jualan sepatu tapi fokus kamera itu ada ke sepatu, cuma di belakang sepatu itu ada orang yang pahanya kelihatan gitu. Ini edan juga, saya bilang. Bisa begini. Terus saya kirain satu ya. Saya coba klik produknya gitu. Ternyata majority dia jualan sendal gitu, tapi memang dia hooknya itu pahanya cewek. Setan dalam hati. Wah, gendeng juga. Pantes nih kok ada view-nya ada gitu. Karena zoomingnya clear banget, kameranya bagus gitu nih. Wah, ini nggak sengaja atau gimana? Saya kaget gitu. Masa jualan begini? Tapi setelah saya klik ternyata video overall-nya begitu daya tariknya. Dan dia bilang. Itu, tapi itu nggak pelanggaran ya sebenarnya, tapi wah, gokil juga. Melesetin otak-otak para cowok gitu kan, untuk menarik, karena dengan pahanya yang mulus, walaupun memang itu masih kategori nggak masuk ke area yang pornografi ya gitu ya, tapi dalam hati wah edan juga saya bilang nih, karena jadi hooknya kayak gitu. Ini rada kontroversi, rada apa namanya, pinggir jurang. Tapi triknya, nah itu yang saya pikir triknya gendeng juga nih orang yang bisa begini ya. Jualan sendal tapi behind the scene-nya tuh paha cewek, entah siapa itu, entah bininya, entah siapa, nggak ngerti. Apakah model, saya nggak paham. Tapi cara ngomong ngejual sepatunya pinter gitu. Keren ini, runut gitu. Wah, edan, ini gokil lah. Lagi-lagi sebenarnya itu gimana caranya memancing orang untuk bertahan, atau retention-nya kalau tadi Mas Singehe nih, retention. Jadi jujur saya kemarin juga ngiklan, saya nggak peduli dengan retention segala macam, hajar aja lagi-lagi karena kekurangan ilmu saya. Tapi ternyata retention itu ya bagus ya. Kalau bisa retention, kalau semalam saya ngobrol sama Mas Doni, retention yang bagus berapa Mas? Kalau bisa yang retention yang bagus untuk di iklan itu yang 15 ke atas. Wajib dia bilang. Terus saya iseng ngeliat di video saya yang tak iklankan dan jalan. Ternyata retentionnya itu paling 14. Dan pantas kok jalan gitu. Ternyata setelah pantau, 14. Terus video yang saya iklankan adalah video saya kolaborasi sama istri. Karena istriku tuh orangnya bisa bikin kayak alur cerita yang menarik. Cuman saya tinggal ngarahin. Dia nggak ngerti namanya hook, nggak tahu namanya CTA. Karena basically-nya dulu beliau kuliahnya di broadcasting, sudah paham tentang dunia itu, tetapi secara basic TikTok-nya nggak ngerti gitu. Nah, kalau saya modelnya cuman istiqomah ya, tapi secara konsep kayak gitu-gitu saya kurang begitu paham, dan saya agak ribet gitu teman-teman. Tapi saya coba jajal terus saja, ada beberapa video saya pun juga yang naik, bahkan FYP gitu ya. Nah, itu cerita saya teman-teman pagi ini, karena ini udah jam 5.40. Terus konsistenkan upload teman-teman, jamnya kalau bisa ya juga disesuaikan ya. Jam-jam rame itu menurut aku ya terbagi ada 3 tempat ya. Ya pagi, siang, sore, udah kurang lebih ya 3 ini nih ya. Kalau mau konsisten
full 24 jam ya boleh-boleh saja, bagus-bagus saja. Kalau ada yang ngomong bahwasanya nggak peduli jam upload, nggak peduli tagar, yang penting gimana videomu retentionnya bagus, engagementnya bagus, maka akan terjadi penjualan. Sebenarnya benar juga kata-kata ini, tapi ada juga orang yang jamnya konsisten, misalkan jam 7, jam 11, jam 3, jam 5, jam 7 atau jam 8 malam, nah, misalkan kayak gitu. Jadi ini pun juga akan terbaca oleh AI-nya TikTok, karena AI TikTok terus mencatat dan akhirnya ngasih kesimpulan. Lagi-lagi AI itu ternyata yang kemarin saya dengerin dari profesor siapa yang jadi timnya Mr. Prabowo, sebenarnya AI itu adalah analisis data menggunakan apa ya, chat itu kalau nggak salah. Bahasanya apa lali ya. Intinya gitu ya, jadi bisa menyimpulkan data-data ini untuk menjadi suatu yang bisa ditampilkan. Ya akhirnya menyimpulkan, oh ini akun ini bagusnya jualan ini, akunnya itu. Jadi kayak gitu ya. Bahasanya apa itu? Ya kayak gitulah. Jadi si AI itu sebenarnya kan kayak sistem yang bisa membaca mimik kita segala macam, akhirnya dikumpulin dan bisa menghasilkan data. Lagi-lagi nih kalau dirunut ya, kalau teman-teman udah ada yang sekolah kuliah S1, S2, S3 ini by research gitu ya. Riset yang tadinya manusia tapi sekarang udah bisa pakai sistem. Jadi artificial intelligence ini yang bisa ngebaca. Tapi kalau saya dengar dari owner Alibaba, di masa depan mengarahnya ke situ kayak gini-gini, tetapi tetap manusia itu yang punya hati, yang punya jiwa lah, yang nggak bisa tertandingi teman-teman. Jadi mereka punya kayak gitu, tapi tetap aja manusia tetap is number one-nya, karena mereka tuh nggak bisa seperti manusia yang punya hati dan jiwa gitu ya. Walau alam, semoga berhasil teman-teman. Makasih banyak udah komentar dan semoga sukses. Kita berusaha terus. Target saya gimana caranya mendapatkan 500.000 profit per hari dulu. Nanti sambil lanjut, moga-moga di Ramadan ini tercapai ya teman-teman. Kalau misalkan 500.000 per hari, jadi sebulan kurang lebih 15 jutaan ya. Ya mimpinya, cita-citanya, tapi jalannya dari jalan ngawur aja, ngawur, ngasal, remuk, redam, boncos, itu yang tak jalankan. Perjalanan pahit saya di situ. Jadi remuk, redam, boncos, bangkrut, kolaps, benit, itu yang saya rasakan. Dan teman-teman moga-moga nggak sampai melewati jalur seperti saya, sudah langsung jalur yang wus gitu ya. Karena beberapa ternyata terbukti teman-temanku yang sudah subscribe di sini, beberapa ada yang di luar nalar, yang tadinya waktu di awal-awal ketemu terus cerita masih baru nyoba, tapi seperti Mas Doni yang sudah bisa menghasilkan 31 juta di bulan Februari, itu di luar nalar. Dan beliau karena sudah running, udah keren. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.